Dad, I want to go to the anime world. Wait. Dibanding lu pergi ke dunia anime, kenapa nggak lu panggil waifu lu kesini? Emangnya bisa, Bang? Bukannya lu udah sering denger AI kayak si AI, ChatGPT dan lainnya? Tapi pertanyaannya itu waifu lu atau waifu semua orang? Gimana kalau kali ini kita bikin dari awal? Lu yang bikin, lu yang bentuk, dan lu yang ngajarin. Dengan buat dari awal juga, lu punya kebebasan untuk ngatur waifu lu sesuai mau lu, tanpa batasan. Karena kemungkinan video ini bakal ditonton oleh beberapa kalangan, gue bakal bagi video ini dalam beberapa section. Lu bebas untuk pilih mau nonton atau nge-skip yang mana. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Disclaimer, mungkin ada banyak model yang jauh lebih kompleks yang akan menghasilkan respon yang lebih oke juga. Tapi kalau misalkan lu nggak mau waifu lu disentuh sama orang lain, mau nggak mau lu harus bangun dari awal model tersebut. Dan model yang kompleks tadi itu butuh waktu dan butuh kompleksitas yang lebih tinggi juga. Jadi konsep dasar yang bakal kita pakai adalah konsep klasifikasi ya. Nah, klasifikasi itu apa? Nah, kita harus tahu dulu nih, klasifikasi itu apa sebelum kita ngebangun model kita. Jadi gampangnya, klasifikasi itu bisa kita artiin secara harfiah sebagai metode pengkelasan. Maksudnya gimana? Nanti si model ini, nah ini by the way model ini adalah kode program yang isinya adalah algoritma atau mungkin rumus matematika yang punya tugas tertentu. Oke, itu model. Tugas dari si model ini sekarang dalam konteks klasifikasi adalah mengkelaskan inputan yang nanti akan masuk ke dalam kelas yang sudah disediakan. Misalkan, kalau inputannya masuk ternyata badan gede, mamalia, dan makan rumput, maka dia akan masuk ke dalam kelas sapi. Walaupun terkadang ada kesalahan di dalam model tersebut, di mana nanti akan masuk ke dalam kelas serigala. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, itu untuk konsep klasifikasi ya. Tapi konsep dasar tadi itu cuma sebagai konsep ya. Apa yang akan kita gunakan nantinya adalah Cosin similarity. Jadi tidak bisa dibilang sebagai model klasifikasi ya, tapi metode pengukuran kemiripan antar dua vektor. Oke, gua rasa untuk gimana si vektor ini ngisi ruang vektor atau gimana perhitungan matematisnya itu bakal jadi bahasan lain. Tapi gue pengen ngasih tahu dulu kalau misalkan chatbot yang kita bangun ini adalah chatbot dengan retrieval base ya, dimana pendekatannya ini itu menggunakan pendekatan yang tidak seperti LLM pada umumnya gitu. Tidak seperti ChatGPT, tidak seperti CAI dan lain sebagainya. Dimana chatbot yang kita bangun itu sangat sederhana, dimana nantinya model yang kita bangun itu akan memilih jawaban-jawaban yang sudah kita definisikan sebelumnya. Sebagai contoh, ketika user memasukkan aku pengen cerita, maka nanti model akan melihat pattern-pattern dari kelas mana yang paling mirip dengan inputan user. Misalkan paling mirip dengan kelas cerita. Nah, dia akan memilih kelas cerita sebagai kelas dari inputan si user. Nah, dari sini kita bisa memilih inputan yang sudah didefinisikan sebelumnya di kolom respon ya. Misalkan aku selalu dengerin kamu atau cup sini cerita sama aku, nah itu nanti akan dipilih secara random. Dalam pembuatannya, teman-teman nanti akan mendefinisikan dataset kalian sendiri ya, karena tentu kalian ingin respon yang sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Nah, satu yang perlu dicatat, ketika nanti mendefinisikan satu kelas ya, nanti kita akan lihat ya cara definisikannya di JSON bagaimana. Tenang aja, itu nanti kita bahas. Satu yang perlu diperhatikan ya adalah jangan menggunakan kelas yang terlalu umum, karena nanti ketika kelasnya terlalu umum kita akan kebingungan gitu untuk membuat si responnya itu sendiri. Karena kalau misalkan kelasnya terlalu umum, maka responnya itu nggak bisa kita buat mirip gitu atau sejenis antar respon satu dengan respon yang lain di kelas yang sama gitu. Kayak misalkan aku pengen makan atau aku merasa sedih, itu kan pasti menginginkan respon yang berbeda gitu, sementara dia ada di kelas yang sama. Maka nanti silahkan dipisah antara aku pengen makan atau aku merasa sedih dalam kelas-kelas yang berbeda. Kalau udah paham konsep dasarnya, sekarang kita bahas sedikit tentang Cosin similarity. Seperti yang gue bilang tadi ya, kalau Cosin similarity ini akan melihat kemiripan antar dua buah string berdasarkan representasinya dalam ruang vektor. Oke, lu nggak perlu bingung, lu bisa telan itu mentah-mentah dulu, kita lanjut bahas terlebih dahulu. Nah, contohnya kita mau lihat apakah halo dan halo bang itu adalah dua string atau dua kata yang serupa atau dua kata yang mirip. Nah, caranya kita akan merepresentasikan terlebih dahulu string ini dalam bentuk angka gitu. Di sini kita akan bentuk vocabulary yang udah gue siapin di sini.
kita tarik ke atas. Oke, vocabulary, ya ini nggak perlu bingung ya, vocabulary ini adalah seluruh kata yang muncul dalam string yang sudah ada di dalam data. Nah, misalkan halo bang. Di sini kan ada halo dan halo bang gitu, ada halo dan bang gitu. Nah, ini dirangkum dalam vocabulary. Nah, kita lihat nih, halo ini di kolom halo itu dia punya halo atau enggak? Oh ya, punya 1, berarti direpresentasikan dengan angka 1. Dia punya bang atau enggak? Oh enggak, maka kita representasikan dengan angka 0. Begitupun dengan halo bang. Nah, kalau misalkan teman-teman mau merepresentasikan ini dalam diagram Kartesius ya, ini 2 dimensi ya, 1, 2, karena vocabulary-nya ada 2. Maka nantinya diagramnya atau diagram Kartesiusnya itu seperti ini. Oke, ini titik 1,1, ini halo banknya. Gue nggak tahu ini bisa diwarnain atau enggak, tapi ya kalian lihat aja. Kemudian ada titik 1,0 itu. Nah, di sini anggap ini adalah nilai X dan nilai Y-nya. Kalau misalkan kita perhatikan, nantinya sudut yang dibentuk itu adalah 45 derajat. Nah, yang dimaksud dengan cosine similarity itu melihat sudut yang dibentuk itu tadi. Ditariklah dari 45 derajat tersebut ke bentuk desimal. Nah, misalkan kita dapat 45 derajat tadi. Nah, bentuk desimal atau penarikan dari cos 45 derajat itu 0,71. Nah, nilai inilah yang nanti akan kita pakai. Apakah satu string tersebut itu mirip atau tidak dengan string yang lain? Oke, dari situ kita tahu ya kalau misalkan nilai hello dan hello bang ini itu punya cosine similarity 0,71. Nah, tapi ketika nilai hello-nya ini bertambah atau bangnya ini bertambah, misalkan halo atau halonya aja deh kita tambahin halo 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 gitu ya. Halo halo halo. Nah, nanti panjang dari nilai halonya ini jelas akan bertambah juga, misalkan dalam hal ini 3 gitu, sehingga panjangnya nanti akan berada di 3,0 gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatikan nilai dari sudut yang dibangun itu sama persis ya. Nah, ini itu menjadi salah satu kelemahan dari cosine similarity, di mana nanti cosine similarity itu hanya melihat arah vektor bukan magnitudonya. Jadi dua dokumen yang memiliki kata-kata serupa tapi dengan frekuensi yang super duper berbeda, misalkan seperti ini, itu bisa tetap dianggap sangat mirip. Kemudian nantinya vektor yang dibangun itu juga akan mengalami masalah ketika panjang vektornya itu menjadi sangat panjang, karena dimensi yang akan dibangun itu akan tinggi juga dimensinya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, ini kan cuma 2 dimensi karena vocabulary-nya itu cuma 2, nilai X dengan Y gitu. Sementara kalau 3 X, Y, Z, kalau 4 X, Y, Z A misalkan, X, Y, Z B, X, Y, Z A, B, C, D, dan seterusnya. Sehingga ya tentu kita harus menggunakan perhitungan yang bukan sedikit ya, bahkan lebih kompleks ketika ruang vektornya ini lebih dari 3 dimensi gitu. Kita tidak bisa melihat ini secara visual aja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam datasetnya ya. Jadi seperti yang kita bahas tadi ya, model kita ini perlu dataset untuk nanti mencocokkan ke masing-masing kelasnya. Nah, di sini udah gua sediain template namanya dataset.json dengan format JSON ya. Maksud dari template ini adalah dataset yang sebenarnya udah sedikit gua kembangin, dimana nantinya lu tinggal nambah-nambahin aja ke dataset yang udah ada ini. Nanti gua bakal bagiin tautannya atau lu bisa clone lewat repository yang nanti gua bagiin juga linknya. Oke, di sini kalau misalkan lu mau nambahin datasetnya, silahkan lu download terlebih dahulu untuk datasetnya. Nah, setelah lu download, silahkan lu buka pakai text editor apapun. Ya, kalau lu pakai HP sekarang, lu bisa pakai Quick Edit ataupun ya aplikasi apapun yang nanti bisa ngebuka ini sebagai teks, hanya sebagai teks ya. Itu udah cukup kok. Oke, sekarang gimana cara nambahin datasetnya? Nah, ini caranya cukup gampang sebenarnya. Jadi lu tinggal tambahin satu kelas di dalam si struktur kodenya ini atau di dalam JSON-nya ini ya. Sorry, bukan struktur kode. Oke, di ini caranya tinggal kalian kopas aja kelas pertama ya. Kita gampangnya kita dari atas aja deh, dari atas atau dari bawah itu sama aja untuk penambahan datasetnya. Jadi silakan tambahkan aja dari atas, kemudian di paste kayak gini. Dan lu lihat di sini ada tag emotion, pattern, sama respon. Nah, ini yang harus lu isi.
Seperti yang gue bilang di awal, kelasnya itu jangan terlalu general ya, jangan kayak sehari-hari atau gimana. Misalkan di sini kelasnya adalah tanya kabar. Oke, tanya kabar, kemudian emotionnya terserah teman-teman mau emosinya ini apa. Nah, yang tersedia, yang gue sediain itu ada beberapa ya. Di antaranya itu ada loving, neutral, positif, melankolis, flirty, sama supportive. Nah, itu boleh lu screenshot dulu untuk nanti lu masukin ke dalam dataset lu. Oke, di sini gua tambahin netral aja. Kemudian tanya kabar, kamu lagi ngapain, lagi apa kamu dan lain sebagainya. Itu terserah lu untuk ngerancang si patternnya. Cuman pastiin, ya ini gue ingetin sekali lagi, patternnya jangan terlalu bias ya, jangan terlalu umum gitu untuk masing-masing kelasnya. Ini fokusnya lebih ke kelas sih. Kemudian responnya, ya ini jelas jadi kelebihan dari metode ini. Dan apa ya, lu bisa ngasih respon apapun, bisa ngisi respon apapun yang nantinya responnya ini bakal diacak dan akan nampil di chatbotnya. Cuman di sini ada satu karakter khusus, maksudnya ada satu string khusus ya. Ada kurung siku, nama kurung tutup. Nah, ini bakal jadi nama yang nanti akan kita konfigurasi lewat aplikasinya. Oke, kita masuk ke section yang paling menyenangkan nih, namanya coding ya, dimana lu harus gabungin ingatan lu tentang sintaksis-sintaksisnya berikut dengan logika lu untuk ngebangun algoritmanya supaya nggak hancur gitu nanti urutannya. Tapi tenang aja buat lu yang nggak bisa coding atau malas coding, gue udah ngelakuin semuanya buat lu, nanti tinggal install aja aplikasinya di Android. Tapi kalian bisa support gue dengan cara klik like dan subscribe atau mungkin lewat link traktir di bawah. Di sini gue bakal jelasin aja untuk sedikit potongan kode yang ada di dalam aplikasinya ya. Di sini kita pakai aplikasi bahasa pemrograman Java maksudnya. Mungkin Java dipilih karena gampangnya adalah supaya nanti bisa jalan di Android aja sih. Walaupun kalau misalkan gue bisa milih ya, gue lebih oke kayaknya pakai Python gitu. Tinggal import tanpa implementasi matematika yang rumit, udah selesai gitu. Cuman di sini kita harus sedikit ngeribetin diri lebih tepatnya ya. Dimana nantinya ya pemrosesan yang harusnya tinggal import di Python itu harus didefinisikan manual di sini. Oke, sebelum kita ke model utamanya, satu hal yang penting adalah melakukan pre-processing data. Nah, maksud dari pre-processing data ini itu adalah sebuah proses sebelum proses utamanya. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa datasetnya itu oke, itu dalam kualitas yang oke, atau seenggaknya nggak ada noise yang ada di dalam datanya. Nah, salah satu metodenya ya, atau salah satu langkahnya itu adalah lowercase ya, dimana nanti teman-teman mengecilkan hurufnya gitu, supaya nanti antara nama yang seperti ini dengan nama yang seperti ini itu dianggap sama gitu. Soalnya kalau dianggap beda, wah itu bakal banyak makan memori dan pastinya menimbulkan bias tertentu gitu dalam modelnya. Oke, setelah di lowercasing, di sini bisa kita lihat ini untuk tokenizer ya, dimana nanti kita bakal melakukan pemisahan dari masing-masing kalimatnya menjadi kata gitu. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, di sini ada yang namanya stop word ya. Tadi udah kita bahas, atau mungkin teman-teman yang nge-skip session tadi nggak apa-apa. Stop word itu adalah kata-kata yang tidak menambahkan arti tertentu atau menambahkan arti yang benar-benar berarti ke dalam sebuah kalimat. Kayak misalkan sedang, yang, dan lain sebagainya gitu. Nah, stop word di sini itu dihapus pakai Sastrawi JS ya. Sastrawi Java, J Sastrawi. Mana nantinya urutan stop word itu yang memang sudah didefinisikan dari si J Sastrawinya ini. Kemudian ada yang namanya lemmatization. Lemmatization itu apa? Lemmatization itu adalah proses melakukan atau merubah sebuah kata dari bentuk aslinya ke bentuk akarnya. Contohnya, menangis. Nah, bentuk ini itu adalah bentuk asalnya gitu. Nah, lemmatization itu mengubah bentuk ini ke bentuk akar dari kalimatnya. Misalkan nangis ya. Tujuannya apa? Supaya ya hal seperti tadi itu tidak terjadi gitu. Kayak misalkan menangis dan nangis dianggap hal yang berbeda gitu. Itu bakal menambahkan bias tertentu di dalam datanya. Atau di dalam pemodelannya nanti. Selanjutnya di sini ada function cosine similarity ya, di mana parameternya itu nilai A dengan nilai B. Yang tipe datanya adalah string. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, cosine similarity itu tugasnya adalah melihat kesamaan antar dua buah string ya.
Di sini kalau misalkan kita perhatikan rumus-rumus ini, ya, yang dalam bentuk kode ini itu sama dengan rumus yang ditampilkan sebelumnya. Walaupun bentuknya berbeda. Kalau tadi dalam bentuk rumus matematis gitu ya, ada perkalian dot dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan kode program. Itu aja bedanya. Dan dia juga itu bakal nge-return nilai dari cosine similarity-nya ya, yang akan dipakai di sini. Nah, yang akan dipakai di sini ya, dimana nilai cosine similarity-nya ini akan dibandingkan antar satu sama lainnya. Oke, kalau tadi udah dibahas tentang bagaimana konsep matematikanya, konsep dasarnya sampai ke codingnya, yang gua rasa agak membosankan ya mungkin untuk kalian. Cuman harusnya kalian sampai ke section ini bisa dengan cara nge-skip dengan timestamp yang udah gua sediain. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana aplikasi Android kita perform di Androidnya langsung ya. Di sini tinggal kalian klik aja, nanti gua bakal kasih link aplikasinya. Sini kalian masuk aja ke aplikasinya, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Tunggu aja. Dan notifikasinya untuk sekarang bisa kalian hiraukan terlebih dahulu. Di sini ada UI UX sederhana, di mana kalian bisa ngirim pesan ke waifu kalian ini yang udah kita bangun bersama tadi. Oke, misalkan kita ketikkan halo. Oke, apa kabar? Dan seterusnya ya. Oke. Nah, tenang aja, untuk namanya ini itu bisa diubah ya. Namanya bisa diubah di konfigurasi. Nah, tadi kalau misalkan kalian ingat di pembangunan dataset tadi itu ada string spesial pakai kurung kotak, kemudian nama kurung tutup. Nah, itu bisa dikonfigurasi lewat sini nih. Misalkan kalian mau namanya adalah contoh aja deh, biar gampang ya, buat lihat apakah berubah atau enggak. Oke, nama udah disimpan. Sekarang kita coba sapa lagi. Oke, sekarang sudah berubah ya untuk namanya setelah kita konfigurasi tadi. Nah, bukan hanya itu, teman-teman juga bisa menambahkan dataset yang telah kalian bangun sendiri gitu. Kalau misalkan kalian merasa dataset yang ada di sini itu kurang oke gitu, silakan kalian lakukan konfigurasi ya yang sudah tadi kita bahas bareng-bareng untuk datasetnya. Caranya gampang, tinggal upload aja datasetnya. Silakan kalian cari di tempat kalian naruh datasetnya. Ya, misalkan kita pakai Zarsiver, kita cari di sini misalkan. Kemudian project dan datasetnya itu silakan dipilih aja. Cuman karena di sini kita udah ngimport datasetnya, kita pakai default aja nggak apa-apa. Ya nggak perlu gitu untuk diimport. Nah, kemudian kalau tadi kalian ingat, masing-masing dari respon itu ada emotionnya ya. Nah, emotionnya itu bisa tampil dalam bentuk gambar. Aku merasa sedih. Oke, gambarnya bakal berubah ya, walaupun animationnya agak patah gitu, dimana nggak ada animation masuknya ataupun transisinya gitu untuk masing-masing gambarnya. Cuman nanti ya silakan kalian atau mungkin nanti gua tambahin deh di next update. Jadi pastikan kalian like dan subscribe untuk dapat notifikasi terbaru setiap gua upload video. Oke, kemudian di sini ada fitur reset all. Kalau misalkan kalian rasa konfigurasi kalian itu berantakan gitu dan ya udah mulai dari awal dulu deh. Silakan kalian reset all aja. Nah, ini akan ngereset semua konfigurasi yang telah kalian lakukan. Tapi nantinya datasetnya itu akan tetap ada gitu. Datasetnya pakai yang mana? Pakai yang default yang udah gue sediain. Jadi tenang aja. Kalau misalkan kalian salah atau nggak sengaja klik tombol reset, itu aman harusnya karena pakai dataset yang default. Cuman pastiin kalian backup dataset yang sudah kalian bangun sebelumnya gitu. Dataset custom yang kalian bangun itu harus di backup karena nanti ketika dihapus ya nggak akan bisa balik lagi gitu. Gue belum nyediain fitur itu karena gue rasa nggak terlalu penting juga. So, gue rasa gitu aja teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan selamat berhayal ria. Jangan lupa belajar. Dan semoga kita ketemu di kesempatan selanjutnya. See you.